hari ini kami persilahkan kepada Frater Konstantin Ronaldo dan juga Frater Agustinus Damas untuk memimpin ibadat pada malam hari ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kita persiapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadat APP yang pertemuan kedua pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Orang muda, rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita mengambil tema, atau Kuskupan Bogor terutama mengambil tema listrik dalam kehidupan kita. Tentu pada pertemuan pertama teman-teman rekan mahasiswa sudah mengikuti tema aksi puasa bangunan ini APP pada tahun ini dengan tema keragaman sumber energi. Dan bila saya sekilas melihat kembali pada pertemuan pertama ini sebenarnya mengajarkan kita untuk semakin mengajak kita semua, terutama rekan-rekan mahasiswa juga, untuk semakin sadar akan banyaknya ragam sumber energi atau ragamnya sumber energi di sekitar kita, di sekeliling kita. Dan kesadaran sumber energi ini yang pertama kita perlu sadar akan banyaknya, akan ragamnya sumber energi itu. Lalu yang kedua, sadar bahwa sumber energi yang beragam itu, yang banyak itu adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Dan ketika kita sudah mulai sadar akan kedua hal itu, maka kita pun sadar bahwa kita pun dapat melakukan segala kegiatan, segala aktivitas dengan penuh kesadaran, dengan penuh percaya bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan pun itu senantiasa abadi. Maka apapun yang kita lakukan, itu pun jangan kita coba untuk semakin dekatkan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, Kuskupan Bogor mengambil tema listrik dalam kehidupan kita, dan rasa-rasanya kita tahu bahwa listrik sudah menjadi kebutuhan yang primer, bukan lagi sekunder. Mungkin dahulu listrik adalah suatu kebutuhan sekunder bagi manusia, bagi kita. Tapi saat ini listrik menjadi suatu kebutuhan yang primer. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa bahkan apalagi di masa pandemi seperti ini, pasti listrik dalam artian akses kita kepada internet itu pasti sangat digunakan dengan maksimal atau bahkan berlebih. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat bahwa apa yang kita lakukan saat ini gitu, apapun itu pasti ada hubungannya atau selalu dikaitkan dengan kebutuhan listrik itu sendiri. Bahkan kalau misalkan saya bisa menarik kesimpulan, hampir 90% kegiatan kita berkaitan dengan listrik. Apalagi sekali lagi saya katakan dengan masa pandemi seperti ini, dengan adanya COVID seperti ini. Nah, artinya begitu besar kegunaan listrik dalam hidup kita, sehingga mungkin ketika kita mengalami mati listrik entah apapun itu, lampu dan lain sebagainya, kita tidak saya pun pasti merasa resah gitu ya, resah dan gelisah gitu ya. Bagaimana kok listrik mati dan lain sebagainya, pekerjaan saya tidak beres dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi suatu persoalan bagi kita semua. Nah, untuk itu pertemuan kali ini mengajak kita untuk semakin menyadari juga bahwa listrik itu adalah suatu sumber yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan juga merenungkannya, untuk itu marilah kita senantiasa menyiapkan diri dan mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa
dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Akan tetapi, seringkali manusia lalai dalam menggunakan segala pemberian yang Engkau berikan. Bukalah mata hati kami untuk dapat menyadari pentingnya listrik dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Untuk itu kita lanjutkan Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dengan pendalaman iman dengan membacakan kisah kehidupan yang dibacakan oleh Frater Damas. Silakan Frater Damas membacakan. Kisah kehidupan. Bill Gates mendadak bicara soal mati listrik. Kenapa? Semenjak tidak aktif lagi di Microsoft, Bill Gates sangat peduli pada isu-isu kemanusiaan. Kali ini dia berbicara masalah akses listrik yang ternyata adalah kemewahan bagi banyak orang. Pikiran kapan terakhir kali kalian mengalami mati listrik? Mungkin itu bukan kenangan bagus. Kemungkinan termasuk menghabiskan malam di kegelapan tanpa kerjaan atau menjalani siang hari tanpa AC. Jika mati listrik berlangsung lama, bahkan mungkin makanan di kulkas kalian mulai rusak. Tulis Gates pada blognya yang dikutip detik.inet. Listrik kalian mungkin hidup beberapa menit atau jam, tapi untuk hampir 9 orang di dunia yang tak punya akses listrik atau yang tidak bisa diandalkan, sehingga tidak dihitung punya listrik. Mati listrik bisa berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu. Dan itu bukan hanya tidak nyaman, bisa mematikan imbuhnya. Kenapa begitu? Gates memaparkan bahwa tanpa listrik yang andal, orang yang hidup di pedesaan bisa terancam kesehatannya. Misalnya vaksin yang penting rusak di kulkas karena mati listrik. Karena lampu mati, kadang petugas medis harus merawat pasien pakai lilin atau nyala ponsel. Dan bicara ponsel, mengisi ulang baterai adalah masalah besar tanpa listrik. Ada yang harus bayar ke toko yang menjual listrik tenaga surya. Mereka tidak punya pilihan lain, meski jika diakumulasi biayanya tak sedikit. Itu adalah realitas bagi hampir 1 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan energi. Itu adalah salah satu alasan kenapa peningkatan akses ke listrik penting untuk mengangkat warga dunia dari kemiskinan. Kabar baiknya, sejak 2016, angka orang yang hidup tanpa listrik andal sudah turun lebih dari 200 juta. Cetus Gates. Gitu, Frater Aldo. Ya, terima kasih Frater Damas. Lanjutkan saja dengan bacaan kitab suci oleh Frater Damas lagi. Oh iya, boleh. Marilah sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih Father Damas. Sekali lagi selamat malam Bapak, Ibu, serta rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Juga selamat malam Father Damas. Selamat malam, Pak Aldo. Jadi pada malam hari ini sekali lagi saya mengatakan bahwa kita semua mengikuti pertemuan APP tahun 2021 di Kusuma Bogor dengan judul besar atau temanya itu Hemat Listrik Sebuah Kenormalan Baru. Dan pada pertemuan kedua ini Kusuma Bogor mengambil tema listrik dalam kehidupan kita. Dan pada kali ini kita menggunakan versi yang orang muda Katolik. Nah, Bapak Ibu serta rekan-rekan muda yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan di pengantar bahwa listrik pada saat ini atau mungkin sudah tahun belakangan ini kita sudah melihat bahwa penggunaan listrik sudah sangat marak dan sudah sangat banyak digunakan, bahkan mungkin berlebih digunakan. Artinya penggunaan listrik ini atau listrik adalah suatu kebutuhan yang bukan lagi sekunder, tadi saya katakan di pengantar. Sudah menjadi kebutuhan yang sangat primer pada kali ini. Dan kalau kita mendengar kembali atau melihat kembali kisah kehidupan tadi yang dibacakan oleh Father Damas ya, dengan sangat indah ya oleh Father Damas, kita bisa melihat kembali bahwa ternyata penggunaan penggunaan listrik itu ternyata sangat penting gitu. Bahkan Bill Gates mengatakan ya listrik itu sudah sangat menjadi suatu kebutuhan bagi kita semua. Lalu dikatakan bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan listrik itu. Bahkan kalau kita saja 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak mendapatkan listrik, yang tadi saya katakan mati listrik tadi, saya sudah mengalami kesulitan gitu ya untuk melakukan segala apapun. Apalagi kita WFH, kuliah online dan lain sebagainya. Bagaimana orang-orang di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan akses listrik gitu. Akses listrik saya tidak mendapatkan, bagaimana dengan akses internet dan lain sebagainya. Itu kan saling berhubungan seperti itu. Nah, kalau saya mengatakan bahwa dalam hidup manusia ini ada 3 kebutuhan yang ada 3 hal yang perlu dalam hidup manusia yang perlu dipenuhi pemenuhannya. Itu kita kenal ya, sandang, pangan, papan itu sendiri. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu tempat tinggal atau rumah kita sendiri. Nah, sementara kalau mungkin pada saat ini gitu ya, bisa ditambahkan listrik itu menjadi suatu kebutuhan kita. Kebutuhan yang memang harus kita penuhi. Karena tidak dalam arti ini tidak kita semua perlu listrik. Bahkan apapun semua pekerjaannya, hampir semua menggunakan listrik atau bahkan mungkin semua menggunakan listrik seperti itu. Nah, jadi artinya listrik itu sudah menjadi kebutuhan yang memang penting dalam kehidupan kita. Sudah menjadi kebutuhan, sekali lagi kebutuhan primer. Nah, kita juga sudah tidak bisa menyangkal bahwa saya tidak membutuhkan listrik, gue mah nggak butuh listrik, gue nggak butuh kalau ngecas HP nggak butuh listrik, gimana caranya gitu kan. Gue kalau melakukan Zoom nggak butuh internet, gimana caranya. Nah, artinya kita semua membutuhkan tenaga itu, membutuhkan energi listrik itu sendiri. Artinya setiap apapun yang kita lakukan pasti berkaitan dengan listrik. Contoh, misalkan ada di dalam setiap kampus gitu ya, nggak tahu mungkin beda-beda, tapi ada setiap kampus ditugaskan ke kalau sebutannya tempat-tempat daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Untuk apa? Untuk mengalami pengalaman baru bekerja dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika misalkan contoh ditugaskan dalam hal seperti itu, ditugaskan dalam kegiatan seperti itu, nah pasti pertanyaan yang muncul dari kita, ada listrik gak di sana? Terus ada sinyal gak? Gitu kan? HP gue bisa ngirim chat gak? Buat cewek gue, buat cowok gue, gitu, buat mantan gue, apapun lah. Misalkan pasti pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul gitu kan. Jadi itu sudah bukan lagi menjadi suatu pertanyaan yang baru,
itu sudah menjadi pertanyaan yang wajar gitu. Itu wajar, itu pertanyaan yang wajar karena sekali lagi kebutuhan listrik dan kaitannya itu semua handphone, internet, akses internet, sosial media dan lain sebagainya itu sudah menjadi satu kaitan, satu hubungan. Begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya kalau saya bilang itu menjadi suatu pertanyaan wajar untuk saat ini. Kayak gitu. Nah, bahkan mungkin kalau ditanya gitu ya, misalkan kita bandingkan gitu. Misalkan Fathar Damas saya tanya gitu ya. Fathar Damas, misalkan 1 minggu nggak makan apa 1 minggu HP-nya mati? Enggak dua-duanya berarti. Oh, misalkan ada gak teman-teman, misalkan pilihannya 3 hari deh. 3 hari nggak makan apa 3 hari nggak main HP? Atau kurangin 1 hari. 1 hari nggak makan apa 1 hari nggak main HP? Atau 1 hari nggak makan atau 1 hari HP-nya tuh mati gitu. Karena nggak kecas lah. Gitu kan. Mungkin rata-rata atau ketika orang nanya ke saya pun tidak bisa menjawab gitu kan. Maksudnya ya kan kepentingan kita pun beda gitu kan ya. Artinya ya di sini ada yang jawab masih ada laptop, ya juga sih. Iya juga sih, masih ada laptop, iya sih. Tapi laptop mau ditenteng-tenteng ke nggak bisa masuk kantong kan. Nah, maksudnya kalau dalam arti itu handphone itu kan menjadi satu sudah menjadi satu kebutuhan kita juga gitu. Kita tidak bisa nggak bisa nyangkal itulah. Kalau misalkan bilang enggak, gue orangnya anti modernisasi gitu. Orang-orang susah, orang-orang seperti itu pasti akan sulit untuk menahan arus dalam globalisasi ini. Nah, kalau misalkan saya seperti itu pun pasti jawaban kita rata-rata pun akan bingung menjawabnya. Satu, makanan kebutuhan kita, ya kan? Makanan itu menjadi satu kebutuhan kita dong untuk kehidupan kita untuk semakin kuat dan lain sebagainya. Dan satu, HP pun menjadi satu kebutuhan, entah itu kuliah, terus pekerjaan kita, terus kehidupan relasi kita, apapun itu menjadi suatu yang baik gitu kan. Jadi handphone itu dalam arti ini listrik ya, dalam arti ini saya kaitkan dengan listrik karena kan handphone juga sangat erat kaitannya dengan listrik gitu. Nah, kalau misalkan tanya seperti itu pun akan sulit kita menjawabnya. Bahkan menjadi pertanyaan kita juga, kenapa APP tahun ini temanya tuh bukan kalau misalkan kita kan dekat sekali misalkan APP gitu masa-masa prapaskah, kita sudah tahu ya kalau misalkan pantang puasa makan ya pasti ya. Pantang dan puasa makan, misalkan makan daging dan lain sebagainya. Nah, sementara Kusman Bogor ini mengambil tema yang sangat jauh dari makanan gitu ya, jauh dari daging gitu, jauh dari kedaging, jauh dari tubuh kita. Tapi ternyata Kusman Bogor melihat, atau saya juga melihat merefleksikan dari tema yang diambil oleh Kusman Bogor pada APP tahun ini menjadi sangat menarik. Kenapa? Karena ya lagi-lagi tema kenormalan sumber energi, sumber listrik ini menjadi suatu yang bukan baru sih, sudah lama, tapi mungkin kita tidak sadari bahwa kita sadar kita menggunakan apapun yang kita lakukan atau kita gunakan handphone, terus mencharge handphone, laptop, komputer dan lain sebagainya itu menggunakan listrik. Tapi kita nggak sadar kalau ternyata itu sudah menjadi suatu kebutuhan bagi kita gitu. Tapi ternyata kita hanya menyadari bahwa yang hal itu adalah suatu sampingan gitu, side dalam artian dalam kehidupan kita. Padahal kita harus menyadari bahwa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan artinya itu sudah menjadi suatu kebutuhan, dan tema hemat listrik sebuah kenormalan baru ini menjadi suatu yang menarik bagi saya sendiri, menjadi suatu yang menarik gitu. Karena tema APP yang mungkin jauh sekali dari pantang puasa makanan itu sendiri, dan ini menjadi suatu hal yang baru bagi kita, bagaimana kita melihat sudut pandang baru terhadap pantang dan puasa itu sendiri. Nah, kalau saya melihat tadi kaitkan dengan pertanyaan tadi ya, bagaimana kalau kita dihadapkan dengan ketika satu hari saja kita tidak makan atau
dikasih pilihan tidak makan atau tidak memegang handphone atau tidak memegang gadget elektronik dan lainnya, pasti kita akan memilih yang satunya. Cenderung kita akan memilih yang satunya. Nah, ini yang harus kita perhatikan lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi. Kenapa? Karena ketika kita hanya memikirkan atau hanya berkutat pada hal itu saja, pada hal-hal yang tadi saya katakan, listrik dan lain sebagainya itu, walaupun itu menjadi suatu kebutuhan bagi kita, tapi ketika kita hanya berpikir ke situ, apakah kita akan menjadi suatu generasi yang hanya menggantungkan diri dengan hal tersebut gitu? Apakah kita hanya ingin menjadi generasi yang menggantungkan diri, yang hanya ketika hal itu, hal yang bagi kita berharga itu tidak ada, kita langsung putus asa, langsung gelisah, langsung dan resah dan lain sebagainya, kita langsung gila dan lain sebagainya. Apakah kita mau menjadi generasi seperti itu? Pasti tidak kan? Nah, teman-teman, Bapak Ibu serta rekan-rekan muda yang terkasih, nah listrik itu sangat penting dalam hidup kita, maka kita pun perlu melihat itu, apapun yang diberikan dalam kehidupan kita, perlu kita sadari bahwa itu pun suatu karunia Tuhan. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa karunia Tuhan, artinya bahwa itu adalah suatu karunia Tuhan, ya kita pun sadar bahwa ternyata semua yang diberikan atau semua yang sudah kita terima itu adalah suatu rahmat, suatu anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma itu. Dan bagaimana kita mengolah atau dalam artian menjaga kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma itu, ya dengan menjaga sumber energi yang sudah kita dapatkan, terutama listrik itu. Seperti itu. Nah, misalkan contoh, coba misalkan Father Damas gitu ya. Sharing dong, Father. Ada misalkan di rumah atau ini Father seminari kan ya? Father masih di seminari kan? Iya, betul. Iya, masih. Jadi coba misalkan Father sharing dong tentang penggunaan listrik deh. Misalkan Father pernah nggak sih menggunakan listrik yang secara berlebihan gitu? Atau mungkin Father punya kiat-kiat tertentu untuk meminimalisir penggunaan listrik gitu, menggunakan tenaga angin tenaga gitu, silakan. Ya, kalau misalnya ditanya pernah nggak saya melakukan pemborosan listrik, tentu pernah. Contohnya waktu di seminari, ketika di seminari itu karena kami para frater itu tersedia laptop di masing-masing kamar, dan pernah saya menyetel lagu dari YouTube, lalu saya tinggal tidur gitu. Jadi lagu itu selalu play, selalu memutar lagu itu, tapi sayanya tidur. Nah, itu kan di situ ada dua hal yang saya boroskan. Pertama adalah listrik, yang kedua adalah internet gitu di kota. Terus habis itu nggak cuma itu, saya juga ngecas HP, lalu saya tinggal tidur juga di saat yang bersamaan. Itu juga listrik akan terus mengalir begitu ya. Dan itu saya sadari dan saya sungguh menyesal karena saya melakukan pemborosan gitu, khususnya di seminari yang dalam tanda kutip adalah uang dari seminari begitu, bukan uang saya pribadi begitu. Nah, lalu pada saat ini, khususnya sekitar berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu begitu, seminari kami, Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus, telah mengupayakan bagaimana cara kami untuk menghemat listrik. Salah satunya dengan cara mengganti semua lampu dengan lampu LED. Nah, yang konon katanya lampu LED ini memiliki konsumsi listrik yang lebih rendah dibanding lampu bohlam seperti itu. Dan kami sudah mengganti semua lampu, dan puji Tuhannya, nyata tagihan listrik kami pun menurun gitu.
Lalu kemudian salah satu upayanya lagi adalah kami pernah mengadakan suatu acara yang dihadiri oleh beberapa frater-frater sepulau Jawa, dan di dalam kegiatan itu kami mengambil tema tentang alam. Jadi bagaimana kami itu selalu menghadirkan alam, atau kita selalu memberi peran kepada alam, dan kita menomorduakan listrik begitu. Jadi kami selalu beraktivitas di alam, terus kami juga memiliki komitmen untuk tidak menggunakan HP dalam acara tersebut, sebagai upaya juga untuk mengurangi konsumsi internet dan konsumsi listrik begitu. Lalu dalam saat ini ya memang listrik sangat penting, begitu tadi sudah dijabarkan oleh Frater Aldo tentang listrik di zaman sekarang itu seperti apa begitu. Ternyata itu juga bisa dibilang sebagai kebutuhan pokok. Tadi sandang, pangan, papan, terus ditambah nanti kalau listrik kecolokan begitu. Itu menjadi utama begitu buat kita. Nah, melihat itu juga nggak cuma di dalam diri kita ya, tapi dalam negara gitu, listrik telah membantu kita dalam hal perekonomian, lalu membantu perkembangan pendidikan begitu. Ya bayanginnya kalau misalnya kita lagi pandemi kayak begini, terus habis itu kita kuliah nggak ada internet, kita nggak ada listrik begitu, ya pasti semua akan terbengkalai atau tidak tersentuh begitu oleh kita. Cuman berkat adanya listrik, kita jadi sangat terbantu. Lalu hal yang sering kita lakukan, mungkin yang tidak kita sadari begitu ya, kita sering update status di Instastory, di WA. Aduh mati lampu guys, aduh set mati lampu, begitu-gitulah pokoknya. Pokoknya kalau kita selalu mengeluh begitu saat mati lampu. Tapi kita nggak pernah bersyukur ketika listrik ini menyala begitu setiap hari. Ini sekarang listrik dan internet lagi lancar, kenapa nggak kita bilang puji Tuhan internet dan listrik nyala, bersyukur aja. Enggak deh, bersyukur banget gitu. Ya pokoknya banyaklah cara-cara kita untuk bersyukur. Itu salah satu cara kita juga untuk bagaimana kita menghargai listrik, kita menghargai internet yang ada dalam diri kita, yang ada di dalam kehidupan kita begitu. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh Frater Aldo juga, tapi kita telah diberikan listrik, kita telah diberikan internet, jangan sampai kita juga mementingkan ego begitu. Jadi karena listrik itu sama internet mengalir terus-menerus, kitanya juga malah egois, bodo amat, bokap gue ini yang bayar, nyokap gue ini yang bayar, gue mah enggak. Atau juga kalau misalnya listrik habis tinggal salahin pemerintah, kelar masalahnya gitu. Enggak, tapi ini Keuskupan Bogor mengambil tema ini bahwa perlu ada kesadaran dalam diri kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan salah satu caranya juga mungkin dengan cara menghemat listrik begitu. Begitu saja dari Frater. Mungkin dari Frater Aldo ada tambahan lagi atau ada pengalaman pemborosan dalam listrik, biar ada pengakuan juga. Frater Aldo, silakan. Saya sudah diwakili oleh Frater Damas, cukup sama ya pengalamannya. Jadi kita tahu ya bahwa listrik di Seminari habis gara-gara atau mahal gara-gara Frater Damas nyetel lagu nyetel YouTube gitu ya. Oke, terima kasih Frater Damas sharingnya ya. Itu sangat bagus ya, artinya ya memang pada awal kita nggak sadar gitu ya ketika pakai listrik terlalu banyak dan lain sebagainya. Tapi ketika akhir bulan baru kita sadar, ya kan? Biasanya yang di rumah tuh ya, ketika kita sudah pakai listrik banyak gitu kan, terutama ada bapak ibu di sini kan, ketika yang sudah berkeluarga gitu, mungkin anak-anak belum merasakan atau kita juga belum merasakan gitu. Tapi yang sudah berkeluarga pasti sangat merasakan begitu. Bahkan nulis status, aduh listrik mahal banget gitu kan. Jadi ketika mungkin awal-awal bulan nggak kerasa, akhir bulan baru kerasa. Nah itu baru sadar di situ. Baru di situ mengingat Tuhan. Ya. Nah jadi
teman-teman yang terkasih, juga mahasiswa yang terkasih, tadi dikatakan juga oleh Fata Dama sangat menarik tentang bagaimana kita lupa bersyukur kalau apa namanya ketika kita mendapatkan lampu menyala, listrik kita mendapatkan listrik menyala dan sebagainya, kita lupa bersyukur gitu. Tapi kita hanya mengeluh ketika listrik mati, lampu mati dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu yang perlu menjadi poin bagi kita semua. Nah, sebelum saya lanjut renungannya dan lain sebagainya, mungkin dari Bapak, Ibu, juga dari rekan-rekan mahasiswa ingin men-sharingkan, kalau saya tanya lagi, pernah nggak sih Bapak, Ibu, atau juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini semua, kayak kesel gitu, lagi seru-serunya, misalkan ngerjain tugas, tiba-tiba mati lampu gitu. Coba, atau berkaitan dengan mati listrik itu sendiri. Apa perasaan dari Bapak, Ibu, serta rekan-rekan mahasiswa yang ada di sini? Silahkan, siapapun. Mungkin ada pengalaman buruk tentang listrik gitu ya, brother, karena listrik yang terlalu boros begitu ya, akhirnya listrik terlalu banyak masuk dalam diri kita, setrum gitu, mungkin ada Enggak segitunya, maksudnya. Oh, yang itu kan berhubungan dengan listrik, brother. Iya, mungkin boleh pengalaman jadi flash gitu, apa jadi listrik. Atau ingin mengupayakan bagaimana saya kasih ke mahasiswa dulu, brother ya. Oh iya benar. Maaf, brother. Silakan dari teman-teman yang lain. Mungkin ingin bersharing tentang, atau Bapak Ibu boleh, silakan. Bisa saya sharing? Oh, boleh, silakan Bapak Vincent. Ya, saya ingin sharing sedikit dan juga nanti mungkin ada men-challenge teman mahasiswa terutama ya. Nah, sharing yang pertama berkaitan dengan dari penggunaan listrik. Ada beberapa yang saya alami ya. Beberapa bulan yang lalu itu ya COVID ya, di awal-awal pandemi itu ya, kami keluarga itu banyak menggunakan listrik ya. Yang sebelum-sebelumnya saya di rumah itu listriknya memang sedikit ya, sedikit sekali kita penggunaannya, karena kan kita selama sebelum pandemi itu kita banyak di luar, karena saya ngajar dari pagi sampai siang, itu bahkan menjelang sore baru pulang, itu berarti di rumah itu kan listrik semua tidak digunakan. Tapi penggunaan HP, penggunaan laptop itu kan di kantor ya, sehingga kita semuanya ditanggung oleh kantor. Nah, tapi begitu kejadian pandemi ini, kita semua di rumah begitu, maka penggunaan HP, laptop, dan juga penggunaan kipas angin karena panas gitu juga, dan diperlukan juga AC kadang-kadang. Itu awal-awal mereka saya tidak kaget ya, artinya belum tahu gitu ya, nyalakan saja semuanya gitu. Tapi begitu tiba giliran harus membayar, loh ini kok hampir 2 kali lipat ini gini, 2 kali lipat dari biasa gitu kan. Mikir-mikir, oh iya pandemik ini kan kita di rumah terus nyalakan listrik, nyalakan AC dan apa gitu. Jadi terjadi peningkatan biaya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, yang juga yang membuat tadi jadi kita bisa atau deg-degan begitu ya. Pada saat kemudian anak-anak juga akhirnya di rumah, jadi kuliah juga daring gitu ya, bahkan juga ujian daring. Nah di situ yang deg-degan kita sebagai orang tua gitu ya. Meskipun nanti ada cadangannya itu rusaknya itu atau paketnya itu ditambahkan. Tapi karena dari rumah tadi itu AC-nya listrik maupun untuk internetnya tadi dari rumah, karena saya berlangganan seperti itu. Nah, waktu dikatakan mau ujian, wah kita sebagai orang tua standby ini. Kalau tiba-tiba mati, dia sedang ujian gitu, ya tentunya jadi panik ya gitu. Nah itu juga memberikan suatu pemikiran bahwa pentingnya listrik itu tetap
berjalan gitu, artinya tetap ada gitu ya. Jadi kita merasakan bahwa satu kebutuhan yang sangat penting kalau kita tidak ada listrik ini gitu. Nah, itu bagi saya itu menunjukkan bahwa kita akan merasa penting dan akhirnya nanti berhemat itu karena kita mengalami sesuatu gitu. Ya. Kalau selama ini kita tidak mengalami, mungkin kita tidak akan tertantang atau tidak tahu kita akan harus hemat begitu, tidak melakukan penghematan gitu. Nah, oleh karena itu saya tadi di awal saya katakan coba di challenge mahasiswa ini pergilah ke suatu desa di Bogor, sekitar Bogor juga masih ada gitu ya, yang listriknya mungkin nggak ada atau biarpet gitu. Coba hidup di situ beberapa waktu, 1 hari 2 hari, rasakan bagaimana listrik itu sangat berdampak kepada aktivitas kita. Nah, karena kita mengalami itu, mungkin sepulangnya kita ke rumah lagi, kita akan teringat itu. Seperti tadi yang sudah di awal dikatakan oleh Frater itu tentang Bill Gates itu ya, ada yang menceritakan di tempat-tempat lain itu banyak yang sangat kurang. Gitu. Nah, kita lihat aja dulu di sekitar kita dekat ini. Gitu. Sehingga kita, oh iya, saya harus hemat listrik. Karena bukan untuk saya saja, tetapi saya juga harus berbagi dengan saudara-saudara saya yang lain di tempat lain, karena saya pakai di sini habis gitu ya, karena diborong di kota, tetapi untuk ke desa itu terbatas gitu. Nah, itu menjadi suatu hal yang nanti mungkin di challenge ini mahasiswa gitu ya. Mungkin yang mahasiswa yang sekarang ada di rumah gitu, yang karena COVID ini jadi semuanya pulang dan kuliah daring itu, kita tahu itu mereka kesulitan untuk mendapatkan energi ya, listrik dalam hal ini. Nah, itu juga menjadi exercise untuk teringat dan aku melakukan penghematan. Dan juga kita mungkin menyadari begini, kita biasanya tidak hemat karena kita merasa bahwa itu ada terus berlimpah gitu. Ya. Sementara energi ini kan sebenarnya sumber daya yang terbatas. Ya. Sumber daya terbatas karena listrik kita semuanya berdasarkan dari fosil. Ya. Ada juga dari tenaga air gitu. Ya. Itu kan terbatas. Kita tidak tetapi di kota pada umumnya listrik itu sepertinya tidak terbatas, gitu. Terutama dia anak-anak yang di kota ini, yang sejak kecil dia tidak mengalami hal-hal yang merasa nggak enak kalau tidak ada listrik itu. Nah, seperti halnya juga matahari gitu ya. Kita lihat matahari itu sebenarnya energi, tapi karena matahari itu tidak terbatas, kita gratis, kita juga tidak mempedulikan energi matahari itu. Padahal itu bisa kita gunakan untuk nanti kita juga menghemat listrik. Misalnya gimana matahari menghemat listrik di rumah? Ya rumahnya jangan pakai AC gitu. Dibangun rumahnya yang secara arsitekturnya itu bisa sirkulasi udaranya itu bagus gitu ya. Sehingga tadi cahaya lampu dan matahari itu bisa terang benderang ke rumah kita gitu pada siang hari. Tapi karena rumah-rumah kita sekarang ini modelnya memang dibangun untuk dipakai AC gitu, tutup gitu. Bahkan banyak kaca-kaca rumah saya lihat itu yang gelap gitu. Ya karena supaya nanti pakai AC dan tidak kelihatan. Tapi coba kita ganti gitu ya, rumahnya kacanya terang benderang, dari atas dibuka juga begitu sehingga siang hari nggak pernah pakai listrik. Nah, saya mencoba juga begitu di rumah, untuk beberapa tempat tuh saya buka begitu, sehingga tidak perlu pakai lampu pada siang hari. Nah, tetapi saya yakin tidak ada adik-adik ini atau anak-anak bahwa di rumahnya karena gelap gitu ya siang hari, terpaksa pakai lampu. Gitu. Nah, jadi kita harus juga melakukan hal-hal pintar seperti itu, ya. Terutama mahasiswa ini kan dan yang punya ide-ide
genuine untuk bagaimana menghemat listrik gitu. Itu bisa dilakukan. Tetapi untuk memberikan kesadaran dulu itu saya pantang, pergilah dulu ke tempat-tempat yang tidak ada listrik, betapa sengsaranya listrik itu kalau kita tidak ada listrik gitu. Itu sedikit dari saya, Frater. Terima kasih banyak Pak Vincent. Sangat menarik ya. Jadi kita tuh harus menantang diri kita gitu. Jadi kita harus menantang diri kita juga. Ketika kita menantang diri kita, terus kita bisa sadar gitu. Oh, ternyata tuh ketika kita kurang, kita bisa seperti ini gitu. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang sudah biasa kita dapatkan, ya contohnya listrik, terus ya sinyal dan lain sebagainya, kita bisa melakukan hal-hal lain yang memang tidak yang mungkin jauh lebih berguna gitu. Artinya kita harus menantang diri kita. Contoh tadi dengan pergi ke tempat-tempat yang mungkin jauh dari perkotaan gitu. Dan itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Entah ketika tidak dapat listrik, tidak dapat sinyal gitu ya, kita mencangkul, terus menanam singkong dan lain sebagainya, hal-hal yang memang yang sangat berguna juga gitu, yang tidak bermanfaat artinya berguna gitu. Itu yang menjadi poin penting bagi kita semua gitu. Terima kasih Pak Vincent sharingnya. Ya, nah, saya lanjutkan sedikit dari renungan kita pada pertemuan PP yang kedua ini. Nah, saya akan kaitkan dengan refleksi saya dengan bacaan kitab suci pada hari ini. Nah, bacaan kitab suci pada hari ini diambil dari Lukas, dari Injil Lukas. Dari Injil Lukas bab 15 ayat 8 sampai dengan 10. Yang mengisahkan tentang seorang perempuan gitu ya, yang membawa atau mempunyai 10 dirham. Kalau misalkan kita lihat ayat 8 gitu. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Nah, sebenarnya kalau saya melihat lebih jauh lagi dan melihat konteks teks kitab suci pada Injil Lukas, konteks ini sebenarnya menceritakan tentang pertobatan gitu ya. Sejajar dengan kalau teman-teman, Bapak Ibu juga rekan-rekan mahasiswa tahu tentang domba yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Ini sebenarnya sejajar dengan dan tema masa prapaskah kita kan tentang pertobatan, mengarahkan diri kita kepada pertobatan. Ini sebenarnya sangat sejajar. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan tema pertemuan APP pada kali ini tentang listrik gitu ya. Nah, jadi saya merefleksikan bahwa ketika kita kehilangan hal yang sangat berharga, mungkin tadi sejajar dengan apa yang diceritakan oleh Pak Vincent gitu ya. Ketika kita sudah atau merasa kehilangan apa yang berharga dalam diri kita, kita pasti sedih gitu ya. Kita pasti kecewa. Kita pasti merasa bahkan mungkin ketika kita sudah benar-benar terikat dengan satu hal itu, entah itu seseorang, entah itu benda, entah itu apapun dalam hidup kita, kita pasti merasa bahkan ketika kita kehilangan, kita pasti merasa putus asa. Bahkan saya atau mungkin pernah terfikir gitu dalam terbesit dalam pikiran kita, lebih baik saya juga hilang atau lebih baik saya juga pergi, karena tanpa adanya itu atau tanpa adanya dia dan tanpa adanya apapun yang terikat dalam diri kita, saya tidak bisa hidup. Mungkin terbesit dalam pikiran kita seperti itu. Nah, dalam hal ini atau dalam konteks pertemuan kita pada hari ini, pada malam hari ini, saya kaitkan dengan listrik. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pertengahan hingga saat ini juga, listrik ini sangat berarti gitu ya bagi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu, saya katakan tadi di awal, hampir atau bahkan 90% memang berkaitan dengan listrik, gitu ya. Jadi pertanyaan yang kaitan erat juga dengan kedua teman atau kedua tadi yang sudah sharing, Frater Damas dan juga Bapak Vincent, apakah ketika kita kehilangan listrik atau dalam artian tadi kita menantang diri kita untuk mencoba satu hal baru, satu tantangan baru ke tempat yang memang jauh dari akses listrik, akses internet dan lain sebagainya, apakah kita kehilangan itu semua, kehilangan yang sudah tanda kutip menjadi hal yang berharga dalam hidup kita, hal yang bernilai dalam hidup kita, apakah kita akan mengeluh? Apakah kita akan putus asa? Apakah kita akan menggerutu
gitu? Apakah kita akan, apaan ini? Kok tidak ada listrik di sini? Kok tidak ada sinyal di sini? Apakah kita akan seperti itu? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Nah, inilah yang menjadi poin penting dalam bacaan kitab suci, bacaan pada hari ini, bacaan terutama dalam Injil Lukas, perumpamaan tentang perempuan yang kehilangan dinar itu sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan hal itu sangat berkaitan? Kenapa? Karena saya melihat bahwa ketika kita menantang diri kita, ketika kita berusaha, atau dalam artian kita tidak mengeluh dengan apa ya, ketika listrik mati, ketika lampu mati, kita tidak mengeluh dalam artian tadi, kalau misalkan dalam sharingnya Frater Damas, kita tidak update status WA gitu ya, aduh listrik mati nih, aduh lampu mati nih, gelap banget gitu, temenin dong, ada lain sebagainya gitu ya. Kita, apakah kita akan apa ya, dalam arti ini ya, disinilah kita menjadi suatu pantang dan puasa kita, bagaimana ini di sini masa pertobatan kita untuk kembali lebih menyadari bahwa sebenarnya yang kita butuhkan ini jangan sampai kita hanya tergantung pada satu hal ini, bahwa justru sebenarnya ada yang lebih besar, dan kita pun sudah tahu ada yang lebih besar dan ada yang lebih kita butuhkan, dan ada yang harus, dalam artian ini, harus diri kita gantungkan kepada hal itu, yakni Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, atau rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, ketika kita menggantungkan diri kepada Tuhan, nah segala hal yang baik, segala hal yang bagi kita itu menjadi satu berharga, ketika kita merasa kehilangan, ketika segala sesuatu yang bernilai bagi kita, ketika kita mengalami kehilangan terhadap hal itu, ketika kita sudah menggantungkan diri kepada Tuhan, nah kita pun tidak merasa kehilangan gitu. Karena sebenarnya yang berharga adalah bukan itu, karena yang berharga adalah Tuhan itu sendiri. Nah, maka dari itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah sadar bahwa listrik menjadi suatu kebutuhan kita, dan juga bahwa listrik adalah satu hal yang primer, satu hal yang pokok bagi kehidupan kita, dan kita sadar bahwa apapun yang sudah kita dapatkan itu pun menjadi karunia rahmat bagi Tuhan itu sendiri, maka kita pun seharusnya sadar bahwa kita mampu meminimalisir penggunaan listrik yang mungkin saat ini sangat berlebih bagi kita gitu. Ketika kita sudah tahu bahwa apa yang kita dapatkan ini dari karunia Tuhan, dan kita memang mencintai Tuhan, bahwa dengan begitu kita dapat meminimalisir penggunaan listrik itu gitu. Contohnya misalkan tadi di-sharingkan oleh Pak Damas juga Bapak Vincent, laptop yang dicas terus-menerus, lampu yang memang menyala padahal tidak dipakai gitu ya. Handphone yang dicas semalaman dan menggunakan listrik yang berlebih, padahal tadi AC yang terus menyala, kipas angin yang saat ini mungkin terus menyala, dan lain sebagainya. Dan kita ketika kita sadar, kita pun perlu meminimalisir hal tersebut gitu. Nah, kita perlu sadar bahwa listrik itu sangat penting, dan juga sadar bahwa suatu saat atau suatu hari nanti, walaupun memang kecil kemungkinannya, saya rasa dan saya pikir suatu hari nanti sumber energi ini mungkin akan habis gitu ya, karena pemakaian yang terus menerus gitu ya, tanpa adanya namanya recycle dan lain sebagainya. Kita pun harus sadar bahwa segala yang sudah kita nikmati ini adalah satu karunia Tuhan, suatu pemberian Tuhan. Dan artinya kita harus sadar itu semua, sadar bahwa listrik suatu kebutuhan bagi kita dan sangat penting. Satu, lalu kedua, sadar bahwa suatu saat nanti sumber energi yang ada di sekitar kita ini entah kapanpun mungkin akan habis, dan bagaimana itu ya, kita harus dengan sadar bahwa ternyata Tuhan yang memberikan itu semua. Dengan begitu kita tidak langsung putus asa, tidak langsung mengeluh, karena kita menggantungkan diri kita kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pemberi itu sendiri.
teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, juga rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi Tuhan. Mungkin sebelum menyelesaikan renungan atau dalam artian ini sharing dan lain sebagainya, mungkin teman-teman rekan mahasiswa nih, tadi kan baru Bapak Vincent ya, dari Pak Vincent yang men-sharingkan, teman-teman rekan mahasiswa boleh men-sharingkan mungkin pengalaman yang sangat dekat dengan teman-teman, yang memang teman-teman merasa bahwa listrik itu begitu penting itu. Contoh misalkan pulang kampung ketika di jalan di sinyal mati, ternyata lagi kelas atau lagi bimbingan, lagi apa, itu kan menjadi satu yang penting. Nah, coba misalkan teman-teman apakah ada pengalaman seperti itu atau apapun pengalaman yang berkaitan dengan listrik. Silakan, monggo teman-teman, rekan-rekan mahasiswa. Atau dipanggil namanya ya? Boleh Masuk juga. rela. Oh gitu, silakan. Siapa Diundi. ya? Diundi. Kita acak-acak mukanya Fata Damas. Gambreng. Silakan, siapa ini? Saya Mungkin ada yang ya dari fakultas IT begitu, pokoknya yang berhubungan ya, dengan ya. IT. Dengan teknologi listrik Ya, teknologi. atau dari SMK? Maksudnya Ditunjuk lulusan aja, SMK. Frater. Oh, ditunjuk. Ini saya tunjuk, Tunjuk Bu. aja, Frater, ya. Saya- Satu angkatan aja tunjuk. Siapa ya? Kita kalau cowoknya ini ya. Ya, cap cip cup aja. Cap cip cup. Cowoknya Helen Devita. Itu cewek ya? Ya cobalah, nggak apa-apa. Coba Mbak Helen Devita, silahkan coba sharing pengalamannya. Atau nggak ada orangnya, bagaimana? Mbak Helen? Halo Mbak Helen. Listriknya mati. Itu ada orangnya. Silahkan. Kita mau tahu nih. Enggak. Tadi apa ya pertanyaan? Jadi sharing aja tentang pengalaman penggunaan listrik, misalkan pas lagi mau apa, pernah kesel gak sih tiba-tiba mati lampu atau sinyalnya hilang pas lagi sangat butuh-butuhnya listrik, penggunaan listrik saat itu. Ya, pengalaman yang bikin sadar, ya. Oh ternyata listrik penting ya. Penting ya. Pernah sih waktu itu pas mau, kan ini lagi PJJ. Jadi waktunya nge-zoom untuk kuliah, tapi wifi-nya mati gitu. Jadinya agak repot buat beli kuota dulu gitu. Nah, berarti itu sadar ya kalau listrik itu penting ya, apalagi sinyal wifi gitu ya. Iya. Terima kasih. Ada lagi nggak? Nggak ada? Udah kayaknya. Udah, oke. Terima kasih Mbak Helen. Terus sekarang dari laki-lakinya mungkin. Coba Fata Damas cari. Cap cip cup. Oh, ada giveaway katanya. Dari Frater Aldo bukan tuh giveaway-nya? Dong. Enggak ya? Oh, tuh. Ada yang sharing, kalau mau sharing boleh karena akan ada giveaway. No. Ya. Ya teman-teman, kalau yang mau sharing soalnya nanti ada giveaway di akhir ya. Iya. Giveaway-nya kuota ya kayaknya ya. Dari Frater Aldo. Enggak dong. Ya, silakan. Silakan. Mungkin Mas Vega ini, Vega. Ibu Vega itu. Itu Ibu. Oh ya, maaf. Saya dosen Frater. Oh iya, maaf. Tapi nggak apa-apa, saya boleh kalau boleh. Boleh silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Apalagi kondisinya daring seperti ini. Nah, pernah itu suatu ketika ya wifi saya tiba-tiba mati gitu. Terus padahal anak saya ada 4 dan 4-4-nya itu online semua. Beneran Bu anaknya? Kemudian
saya sendiri juga harus mengusahakan online juga ya, karena kebetulan esok harinya adalah jadwal untuk mahasiswa. Dan memang pertama-tama merasa putus asa ya, apalagi kondisinya adalah pada saat wifi-nya tiba-tiba mati itu anak saya kan mau ujian UTS ya, dan kebetulan sekolahnya di Regina Pacis juga gitu ya. Nah terus akhirnya ya sudah, kami menenangkan diri dulu ya, Romo ya, Frater ya, dan teman-teman yang ada di sini ya, menenangkan diri dulu, merasa putus asa betul ya, tapi kemudian kami jadi ingat ya, apakah tujuan dari hidup kami itu hanya, maaf ini anak saya ada yang menangis, apakah tujuan hidup kami ini hanya wifi saja kan? Ya tidak. Mohon maaf izin ya, saya untuk Ya, mematikan suara saya lagi, ya. mohon maaf. Terima kasih Ibu sharingnya. Terima kasih banyak. Ya, menarik ya, jadi ternyata ya begitu kehidupan di saat ini gitu ya, apalagi pandemi ya. Mungkin ada teman-teman lagi dari rekan mahasiswa. Coba yang rekan mahasiswa ngomong, woi gitu, gitu. Siapa? Ya, gue mau sharing dong gitu. Nah, itu. Apakah ada? Nah, itu siapa yang ngomong? Silakan. Oh, bukan ya? Siapa itu? Ah, siapa nih? Edi. Yones Edi. Yones Edi. Oh ya, Mas Yones Edi, silakan. Mas Yones Edi. Ya, sebelum ngomong doa dulu biar dapat giveaway. Kedengeran. Apa Frater katanya apa? Frater disuruh cerita apa? Cerita pengalaman yang membuat sadar bahwa listrik penting ternyata buat gua. Ya. Listrik keren ya, berkontribusi banget dalam hidup gua nih. Kece lah pokoknya listrik. Ya. Sebentar ya Frater. Oh, mau diskusi dulu. Kayak kerja kelompok ya. Iya. Mungkin saya mau sharing sedikit. Oh ya, silakan Ibu. Ya, selesai kerja kelompok. Bagi saya tuh listrik itu sudah menjadi suatu kebutuhan, bukan untuk kebutuhan sekunder, tetapi benar-benar kebutuhan untuk hidup. Artinya dalam kondisi saat ini semuanya serba menggunakan teknologi, kita bekerja. Kebetulan pekerjaan saya adalah memelihara ikan, di mana selalu dibutuhkan listrik supaya ada oksigen terus. Sehingga ketika mati listrik, itu artinya mengganggu atau mengancam mata pencarian saya, kehidupan saya. Jadi bukan cuma untuk eksis, nggak bisa upload, nggak bisa ngikutin berita-berita itu, tapi benar-benar untuk hidup dalam kondisi saat ini menurut saya. Jadi akhirnya ya saya harus mau nggak mau harus menggunakan genset sebagai alternatif karena harus ada, kalau enggak bisa mati semua peliharaan saya. Dan kalau kita bicara mengenai itu ketika kita mati lampu ya di luar yang saya katakan tadi, itu juga sudah nggak nyaman, nggak bisa ngapa-ngapain kita, nggak bisa ngapa-ngapain, serba salah, banyak kerja nggak bisa kerja, laptop, apalagi kalau laptop yang harus dicas terus ya. Kemudian apalagi HP, masa mau tidur terus ya, kalau cuma matinya sejam 2 jam, kalau mati sampai semalaman. Untungnya saya gembira ya saat ini PLN memperbaiki diri, membenahi diri untuk jarang mati lampu sekarang ini. Nggak tahu kalau daerah lain ya, tapi kalau di kota jarang mati lampu. Dan jangan tanya berapa saya harus bayar listrik tiap bulan, ya, karena memang untuk usaha
Sehingga saya benar-benar agak marah juga ya kalau misalnya siang-siang listrik itu tidak dimatikan. Itu karena kalau nggak bayar kan nggak merasa ya. Yang merasa itu kan yang bayar biasanya kan. Untuk memberi itu tidak mudah ya, pengertian bahwa walaupun kita bayar, kita mampu bayar, tapi ini kan sumber energi yang tidak kuat, kita seenaknya sendiri mumpung bisa bayar terus semaunya, itu saya nggak setuju. Sehingga kita membiasakan diri kalau malam ya nggak perlu kan listrik jadi terlalu panas juga nggak perlu. Dan mari kita semuanya ya menghemat listrik bukan karena kita mampu bayar, ya, tapi memang itu adalah energi yang tidak terbarukan dan itu harusnya milik bersama. Jadi pemborosan itu artinya kita berdosa juga pada sesama, ya, apalagi yang belum saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kenyamanan ya listrik. Saya kira itu saja. Terima kasih Ibu sharingnya. Ini menarik ya. Jadi bukan hanya suatu kebutuhan, tapi kita tahu juga prioritas gitu ya. Misalkan tadi di pekerjaan ya sudah, jadi kita pakai listrik itu di pekerjaan itu gitu, di yang memang menjadi prioritas. Nah sisanya diminimalisir, lampu mati. Jadi pekerjaannya bisa berjalan dengan baik, tapi kita jalan gelap, misalkan lampu mati, misalkan. Ya, pokoknya kita bisa memprioritaskan hal yang menjadi kebutuhan kita itu gitu. Dan itu menarik karena menggunakan listrik hanya demi konten Instagram gitu kan. Iya. Banyak konten-konten status begitu lah. Iya, misalkan seperti itu. Terima kasih Ibu sekali lagi. Tadi Yohanes Edi mau yang mana Yohanes Edi ya? Ini banyak banget nih. Ya, ya gimana diskusinya udah selesai? Udah. Kita dapat konklusi kenapa frater di kamar terpisah, kenapa nggak jadi satu? Itu kan sebuah pemborosan listrik. Coba. Udah ya. Ini bukan konklusi ya, ini menjatuhkan. Iya konklusinya. Sharingnya coba sharingnya. Iya. Sharingnya gimana? Jadi sharingnya kenapa menurut kita listrik itu penting, karena kan seperti kita tahu sekarang kan banyak orang anak muda yang bisa hidup tanpa handphone. Makanya listrik itu penting karena ketika HP lowbat bisa buat ngecas handphone gitu. Yang itu yang kemarin. Apa tuh? Tadi nggak Mas? Sama satu lagi yang saya perhatiin ya. Kayak waktu di rumah sakit kalau nggak salah, kalau misalnya orang lagi jantung lama pakai alat kejut ya? Iya. Buat membantu yang berdenyut itu kan dari listrik juga, tapi salah satu yang membantu manusia. Kan nggak mungkin kan ya pas lagi alat kejut terus nggak ada listrik, kagak bisa ngapa-ngapain. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih ya sharingnya ya. Ya itu juga menjadi satu apa ya? Ya karena memang kalau di pekerjaan yang besar seperti kayak rumah sakit itu membutuhkan listrik karena contoh kayak oksigen yang digunakan biasanya sama orang sakit itu kan pasti menggunakan listrik. Nah itu lagi-lagi memang kita ketika datang sadar gitu ya, ternyata kita pun membutuhkan listrik gitu. Kita pun membutuhkan listrik itu sangat penting bagi kita gitu. Ada lagi? Terima kasih ya Yohanes Edi dan kawan-kawan ya. Ini Yohanes Edi DKK ya. Iya, dan ya, terima kasih. Selanjutnya siapa? Ada lagi yang mau sharing? Siapa itu? Ayo. Siapa? Ayo. Saya Frater. Nona Bungsu. Iya, Frater. Kalau sering sih udah mengenai listrik, kalau listrik itu kayak bagian dari hidup itu yang nggak bisa dipisahkan gitu. Karena contohnya aja kayak Frater bilang di rumah sakit gitu kan. Contohnya kalau nggak ada listrik gimana orangnya yang lagi emang bener yang butuhkan oksigen dan itu semua membutuhkan aliran listrik gitu. Kalau nggak ada ya otomatis kita nggak bisa buat apa-apa juga. Dan itu emang buat aku listrik itu adalah yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya dari kehidupan kita sehari-hari.
Terus namun listrik ini kadang kita membuat kita kesal kan, bukan kesal sih, lebihnya kayak tiba-tiba nih kita, contohnya tadi nih Nona kan pengen mau cepat-cepat masuk ke grup ini, tiba-tiba listrik itu mati, dan di situ aku bilang kenapa sih listrik ini harus mati gitu kan, di saat aku udah pengen mau gabung tapi tiba-tiba kayak gitu. Tapi aku sadar lagi, ya udah mungkin juga ada waktunya nih ya, giliran-giliran kayak gini gitu kan. Tapi Nona bilang sabar, semoga Tuhan cepat nyala. Dan ya kurang lebih ada 25 menit kemudian akhirnya listriknya nyala. Aku bilang ya mungkin semua ini kita perlu kesabaran. Nggak semuanya itu setiap hari apa yang kita inginkan itu semuanya harus berjalan dengan lancar. Contohnya kita manusia pun nggak selalu kita sehat, pasti kita ada sakitnya ya, sama dengan halnya sama listrik gitu. Itu sih Pratar. Terima kasih. Terima kasih sharingnya. Semakin memperjelas ya, sandang pangan papan colokan ya. Jadi 4 kebutuhan pokok sekarang. 4 kebutuhan pokok ya, sandang, ya, papan colokan ya. Iya. Ada lagi yang ingin sharing? Terima kasih tadi ya Nona Bungsu. Ada yang mau ngambil kesempatan dapat giveaway lagi? Giveaway-nya dari There's No Limit kayaknya. Iya, atau mobil dalam bentuk saset mungkin giveaway. Keiko kayaknya sih mau curhat, Pratar. Oh, silakan. Boleh kalau gitu. Siapa? Keiko ya? Oh ya, silakan. Aku belum ada mau curhat apa-apa tuh. Belum ada nih. Kalau nggak ada kita ganti nih. Coba yang lain dulu, coba Ter. Aku belum kepikiran. Ini kita cowok ya. Kita ke ini. Siapa nih nyala nih? Genta Exna. Silahkan. Iya, oke. Selamat malam semuanya teman-teman Gereja Mahasiswa Bogor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Genta dari KMK PNJ. Kebetulan saya tinggal di Bekasi. Kuliahnya di Politeknik Negeri Jakarta, kampusnya ada di Depok. Gitu. Jadi nggak unik lah. Nah, jadi seperti yang tadi Prater bilang tuh, listrik tuh udah jadi kayak hal esensial dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya. Misalkan kayak yang nggak ada, coba deh kayak teman-teman semua pikirin tuh kayak nggak ada satu benda pun yang di sekeliling kita tuh yang nggak pakai tenaga listrik gitu, ya kan? Kayak misalkan hal esensial seperti ya, let's say misalkan handphone, kemudian laptop, televisi, kemudian wifi dan lain sebagainya. Nah ini juga karena merupakan sebuah perkembangan teknologi kali ya. Karena dulu kan kalau kita tahu dulu manusia bekerja sangat keras gitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian muncul mesin-mesin tenaga uap, di mana tenaga uap itu kan dayanya besar, sumber dayanya harus besar, cuma hasil dari tenaga uapnya itu kan nggak terlalu besar. Dan kemudian listrik itu hadir untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi emang udah nggak bisa dipisahkan jauh sih. Maksudnya karena perkembangan manusia yang sudah semutakhir ini, jadi kita juga perlu tenaga listrik. Kayak misalkan semua hampir bahkan hal yang nggak ada listriknya sekarang tuh dilistrikin kan. Kayak misalkan mobil mau bikin mobil listrik, skuter listrik, ya kan? Jadi semakin nyata nih teman-teman bahwa listrik itu semakin kita tuh semakin perlulah bahwa listrik itu semakin perlu di kehidupan kita sehari-hari itu. Dan uniknya juga kebetulan saya berkuliah di jurusan teknik elektro di bidangnya telekomunikasi, dan semakin nyata sih, maksudnya karena saya kuliahnya di dekat-dekat bidang itu dan bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, jadi semakin paham sih kayak oh iya ya, manusia tuh kita tuh udah semutakhir ini loh teknologi kita gitu loh. Jadi ketergantungan kita sama listrik tuh besar banget kalau menurut saya. Itu sih Prater. Terima kasih banyak sharingnya ya. Ya benar juga tadi ya, yang tadi nggak ada listrik sebenarnya pakai bahan bakar bensin gitu ya. Ternyata ada juga yang dibikin mobil listrik gitu dan lain-lain sebagainya. Bahkan nanti mungkin jadi orang listrik. Tiang listrik tuh, bayangin. Iya benar, nanti mungkin ada robot. Iya, robot dan lain sebagainya kan bisa jadi, dan ya kemungkinan besar bisa seperti itu gitu. Terima kasih ya Genta sharingnya, sangat menarik. Ada lagi
Mungkin satu orang lagi kali ya, atau bagaimana MC? Boleh satu orang lagi. Ayo dah, silahkan. Mungkin dari siapa? Fatar Damas? Cap Cip Cup. Keiko tadi gimana? Oh Mbak iya Keiko? ya. Udah dapat inspirasi? Aryo, Bang Aryo. Saya boleh milih nggak, Frater? Kan saya tadi udah sharing. Saya milih dong. Iya, boleh. Oh iya, boleh. Boleh, Oke. Kak. Yaudah, saya milih Keiko. Oke dong, Kak. Silakan. Apa ya? Buat aku sih listrik emang penting banget, maksudnya apalagi kayak lampu kan. Maksudnya aku juga orangnya yang parno sama gelap gitu. Jadi bener-bener gak bisa kalau misalkan gelap gitu. Nanti masa depan aku makin suram kan. Soalnya kalau gelap nanti aku keinget bayang-bayang mantan gitu Jadi ya bener-bener penting banget deh kalau menurut aku listrik. Kayak I can live without listrik deh gitu. Gitu ya. I can listrik diperlukan without him. Biar nggak keinget sama mantan. Nah begitu benar. Ya, makasih ya Keiko sharingnya ya. Berguna ya. Menginspirasi sekali. Ada lagi gak? Mungkin aku nunjuk dong sekarang. Oh ya boleh, laki-laki ya kalau bisa. Bang Aryo deh, Bang Aryo. Oh boleh, silakan. Silakan Mas Aryo, sudah ditunjuk. Mas Aryo. Ketiduran kayaknya Mas Aryo ini malah justru penyedia giveaway. Lagi nyiapin ya. Lagi nyiapin giveaway. Mungkin Kevin Gerardo nih ya, yang mukanya marah mulu nih kayaknya. Boleh Kevin? Oh iya. Silakan Mas Kevin Gerardo, kutu-kutu. Oh, fotonya bayi ya. Iya bayi. Marah mulu nih. Jadi mau sharing dikit aja kali ya. Ke zaman pandemi gini kan listrik emang menurut saya juga penting lah ya. Apalagi untuk kuliah online gitu kan. Mendekati ujian-ujian gitu, saya sering banget ngomong sama Tuhan. Tuhan jangan mati lampu dong pas ujian. Matinya setelah ujian aja kalau bisa. Sering gitu. Biar apa ya? Kan kuliahnya juga pakai wifi gitu sama pakai data. Kalau misalnya mati listrik ntar sinyal hilang gitu, atau enggak listriknya itu kerasa banget. Misalnya pas mau masak nasi kan pakai rice cooker gitu kan, butuh tenaganya dari listrik. Kalau misalnya mati lampu gimana kita mau masak nasinya, kayak gitu sih. Segitu aja dari saya. Sebenarnya saya punya solusi gitu. Kalau tadi masak nasi kan mati lampu, yang mati lampunya, listriknya nggak bercanda, mati listrik. Ya terima kasih sharingnya ya Kevin Gerardo. Doanya keren juga tadi loh. Listriknya mati nanti setelah ujian aja gitu. Lah kasihan yang jam berikutnya. Kasihan yang jam berikutnya ya mati lampu. Iya. Menjatuhkan orang lain. Terima kasih Kevin. Mungkin ada lagi, ini semakin seru ya, apa cuma perasaan saya saja gitu ya? Nggak hanya perasaan saja mungkin. Oh, oke deh, nggak apa-apa. Mungkin dari siapa lagi? Ada lagi tadi? Siapa yang ngomong? Silakan loh, ini sukarela loh, nggak apa-apa, giveaway loh, kapan lagi? Iya, giveaway-nya tadi panitia sudah memberitahu bahwa HP Samsung dalam bentuk JPEG. Nanti akan dikirim lewat WA. Frater boleh request gak? Oh iya silakan. Boleh. Silakan. Vanessa dong, Frater. Vanessa. Passwordnya. Fristia Suryanto itu. Boleh Vanessa. Halo semuanya, halo Frater. Selamat malam. Halo. Aku mau sharing aja, iya sih listrik itu emang sangat berguna buat hidup kita. Terus apalagi kayak aku pernah
aku baru ngecas HP, baru banget itu udah lowbat banget, baru nyolokin terus langsung mati kan listriknya. Kayak agak kesel juga sih, kayak udah habis banget terus mati lampu, jadi nggak bisa ngecas kayak gitu. Udah sih segitu aja Kak. Kasih. Terima kasih Vanessa Rasanya sharingnya. nggak kebayang sih itu. Lagi mau ngecas, lagi lowbat kan. Iya benar ya. Tiba-tiba mati listrik ya. Mati listrik, benar, bukan mati lampu. Iya. Ya. Ada lagi? Atau gini pertanyaannya. Biasanya ketika mati listrik, bukan mati lampu doang ya, mati listrik. Biasanya teman-teman, misalkan yang lama ya, nggak cuman 15 menit, yang biasanya kan kalau giliran, apa kan biasanya kita dapat giliran mati listrik ya, dari PLN ya. Nah itu teman-teman rekan mahasiswa, itu ngapain sih biasanya? Ayo, tidur, terus meditasi. Jawab tidur ya, udah pasti. Berarti mewakili semuanya ya. Oke, terima kasih. Apakah ada atau teman-teman pernah melakukan apa gitu? Mungkin yang lain gitu pernah melakukan sesuatu apa gitu? Mungkin main polisi maling sama teman-teman, main cing benteng, apa? Ngejulit kali Tar. Oh, berdoa Prat katanya. Oh berdoa, ada yang ngomong ya? Wah berdoa. Ya mungkin boleh sharingnya. Iya coba. Kita kan nggak Maria Yasinta. Maria Yasinta. Silakan sharingnya. Dari mana gitu maksudnya tadi? Oh iya tadi kita belum ngomong ya, lupa ya, maaf. Silakan. Ya selamat malam teman-teman, teman-teman dan frater ya. Sebenarnya saya bukan mahasiswa, tapi nggak apa-apa lah ya sharing juga. Jadi waktu itu kenapa pada akhirnya saya berdoa? Karena mati listriknya itu pas lagi sore-sore. Oh saya di Karawaci di UPH. Pas lagi sore-sore, lagi input nilai nih, ya kan? Udah mau rapotan ceritanya. Terus tiba-tiba hujan gede gitu, Frat dan teman-teman, ya kan? Hujan gede, terus tiba-tiba mati. Listriknya benar-benar mati. Sehingga akhirnya apa yang udah saya kerjain, ya udah gitu hilang gitu. Jadi nggak ke-save ya, itu yang pertama. Jadi sedih ya, sedih. Terus yang kedua, yang lebih sedihnya lagi kenapa saya sampai berdoa, waktu itu emang cuacanya tuh itu sekitar bulan Desember ya. Kalau nggak salah lagi ada badai gitu deh. Lebay banget ya, tapi emang kayak sepanjang saya hidup ya, hujan segede gitu tuh baru ada pas itu gitu. Pas saya di sekolah, di lantai 6, ya kan, sendirian. Terus ada petir dan mati lampu ya. Jadi emang suasananya mengharuskan saya untuk berdoa sih sebenarnya gitu. Karena kayak benar-benar ngerasa ya ampun, padahal cuma mati listrik sama hujan gitu ya. Tapi emang kayak mencekam gitu loh, Kak. Dan itu kocak. Karena nggak ada siapa-siapa terus saya galau. Kan ceritanya jendelanya itu kan lantai 6 kan tinggi ya. Terus jendelanya itu tuh emang benar-benar deket banget gitu. Jadi kalau misalnya ada petir gitu atau ada cahaya tuh kayak masuk gitu. Seakan-akan masuk padahal enggak. Jadi kayak emang waktu itu saya chat teman saya juga, untungnya saya masih punya data gitu ya, nggak pakai wifi doang. Terus saya bilang ke mereka gitu ya, emang sekarang udah waktunya kiamat ya. Soalnya kondisinya serem banget seriusan. Kalau kalian ngerasain ya itu di lantai 6, terus mati lampu, petirnya menyambar-nyambar gitu ya. Itu kayak bener-bener ya udahlah mau keluar takut ya kan, karena keluar kelas pun itu langsung kaca yang bukan kaca ya, kan etalase gitu kan koridor itu juga transparan gitu. Jadi keluar serem ya kan, di kelas juga serem. Terus untungnya nggak tahu kenapa saya punya rosario. Nah ya udah saya duduk di bangku kuliahan gitu kan, bangkunya kan yang virgo gitu ada mejanya, bener-bener kayak lucu banget. Jadi kan mati lampu, tapi ada satu lampu di kelas saya tuh nyala, kayaknya itu lampu darurat gitu deh, yang nggak butuh listrik gitu. Jadi kayak bener-bener di spotlight gitu. Terus saya duduk di tengah-tengah, karena emang mau minggir juga takut kena petir, mau keluar juga takut. Jadi kenapa berdoa? Di situ kelihatannya konyol ya, tapi dari situ saya belajar yang pertama,
berusaha mengikhlaskan apa yang sudah saya kerjakan begitu saja gitu ya, karena mati listrik. Yang kedua, benar-benar berserah kayak ya udah kalau emang selesai gitu ya hidupnya. Lebay banget, tapi emang beneran asli serem banget. Saya bukan orang yang penakut gitu ya teman-teman atau Frat gitu ya, tapi di kondisi saat itu tuh emang gak tahu hujan badai itu lebay banget gitu. Makanya kayak ya udah saya doa aja gitu. Terus ya udah akhirnya pas udah agak reda gitu, udah nggak ada petir-petirnya, saya keluar terus ke lantai 4. Ternyata yang mati lampu cuma di lantai 6. Lantai 4 ke bawah itu, teman saya kan di lantai 4. Jadi kayak cuma di lantai 6 yang mati. Lantai 4 ke bawah sampai ke basement itu nggak mati. Padahal harusnya, nggak tahu sih, harusnya kan yang mati yang basement dulu ya. Atau gimana sih, pokoknya intinya aneh aja gitu, tiba-tiba di lantai 6 mati lampu, terus tiba-tiba nggak ke-save, padahal udah due date-nya, kan saya orangnya due daters juga ya, jadi kayak last minute lah manfaatkan efisiensi waktu gitu ya. Ternyata mati lampu gitu. Nah dari situ ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama, yang tadi ya, mengikhlaskan apa yang sudah dikerjakan, terus kayak ayo dah gitu ya. Terus yang kedua, benar-benar berserah sama Tuhan. Terus yang ketiga, ini teguran sih. Lain kali kalau misalnya mau input nilai atau ngerjain apa-apa, jangan do that gitu. Karena kadang ada sesuatu yang di luar kendali kita, emang kita nggak bisa kontrol gitu sih. Tapi intinya saya menyadari bahwa listrik itu penting ya kan. Dan dari pertemuan malam ini emang nggak kebetulan ya kita ikut gitu ya. Padahal saya cuma iseng doang tadi di Instagram, ada pertemuan APPA, ikut iseng gitu kan. Emang apa ya, dari small things itu kadang Tuhan ajarin kita sesuatu yang mungkin besar gitu. Jadi jangan sia-siakan apa yang kita punya, entah itu listrik, air, ya kan, atau orang-orang yang mungkin kadang buat kita itu mengganggu ya, atau kayak ya udah karena mereka ada, jadi kadang kita take it for granted gitu. Jadi emang kudu yuk kita sama-sama buka ya buat teman-teman yang masih kuliah gitu kan. Nikmati masa-masa kuliah juga, karena meskipun pandemi tetap ada something yang kita bisa pelajarin gitu. Jadi itu sih yang aku pelajarin. Thank you buat hari ini, thank you buat kesempatannya, dan semangat. Selesai. Yay. Terima kasih Mbak Maria Yasinta. Sharingnya sangat menarik gitu ya. Baru kali ini saya temuin orang mati lampu berdoa gitu ya, mati listrik gitu. Saya biasanya gitu loh, brother. Oh, begitu ya? Ya cuman nggak pernah mati listrik, jadi nggak pernah berdoa. Oke, terima kasih atas segala sharingnya ya teman-teman, Bapak Ibu juga tadi sharing juga apa ya, menarik gitu ya. Ternyata pengalaman-pengalaman yang tentang tema pada kali ini tuh sangat dekat gitu dengan kita, sangat relate gitu. Kalau bahasa sekarang tuh relatable gitu, sangat relate banget dengan kita gitu ya. Maka dari itu kalau bisa saya sedikit mungkin apa ya, simpulkan gitu dengan apa yang dari renungan, refleksi juga sharing teman-teman, Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, bahwa ternyata segala sumber energi, terutama listrik yang sudah diberikan oleh Tuhan itu adalah suatu yang memang ternyata sangat dekat gitu dengan kita ya. Sangat dekat, sangat saat ini, terutama saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang primer bagi kita. Entah itu kita mengerjakan sesuatu, terutama bahkan dalam profesi pun itu sudah menjadi suatu yang sangat primer, sangat pokok, dan harus menjadi suatu hal yang memang harus kita gunakan seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, mari kita sadar bahwa dengan kita sadar bahwa listrik adalah suatu kebutuhan yang primer, suatu kebutuhan yang pokok, maka dengan begitu kita sadar bahwa listrik ini adalah suatu sumber energi yang tak terbarukan, yang artinya dapat habis itu. Nah, oleh karena itu kita pun sadar bahwa kita pun perlu meminimalisir dalam penggunaan listrik yang berlebih itu sendiri dengan cara-cara menghemat energi, menghemat listrik. Dan mungkin teman-teman pun sebenarnya sudah tahu cara-cara menghemat listrik yang benar dan baik yang bagaimana.
atau yang seperti apa gitu, atau mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa lebih tahu gitu ya. Dan mungkin kita pun yang perlu kita lakukan sekarang adalah ya niat untuk melakukan itu, seperti itu. Terima kasih untuk sharing dan juga dari pengalaman dari teman-teman Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umatnya yang telah mengalami kasih Allah membawa kegembiraan pengampunan kepada dunia. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang takut menghadapi masa depan, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih meneguhkan hati umat dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik, sehingga mereka mampu melihatnya sebagai karya penyelenggaraanmu demi masa depan yang indah bagi manusia dan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh masyarakat dunia, ya Bapa, sertailah kami umat-Mu dalam menghadapi krisis dunia sekarang ini, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tetap mampu menemukan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berada di sini, ya Bapa, doronglah kami agar dapat memahami pentingnya listrik serta dapat menjaganya dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dengarkanlah semua permohonan kami ini dan kabulkanlah seturut dengan rencana-Mu. Sebab dalam nama-Mu kami percaya dan hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kita satukan segala doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi kebaikan dan cinta-Mu kepada manusia. Kami mohon ampun karena kami sering lalai dalam menjaga segala kebaikan yang telah Engkau berikan. Ajarilah kami untuk menyadari betapa pentingnya kegunaan listrik dalam hidup kami dan senantiasa menggunakannya demi kebaikan bersama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah Bapak Ibu kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam menyiapkan kebangkitan Tuhan mencapai hasil yang kita harapkan, serta kita dapat menggunakan energi listrik dengan hemat dan bijaksana, agar keutuhan alam tetap terjaga. Semoga dalam masa prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk dapat memahami peran listrik dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat pertemuan kedua aksi puasa pembangunan
tahun 2021 sudah selesai. Syukur kepada lagu. Sebelum lagu penutup, kita mau ucapin dulu terima kasih buat Frater Aldo sama Frater Damas yang udah nyempetin waktunya KPP kedua kali ini. Terus terima kasih juga buat Bapak Ibu dosen, sama buat teman-teman semuanya yang bisa hadir pertemuan APP kedua kali ini. Setelah lagu penutup, kita ada sesi sama dulu ya buat lagu penutup. Oke.